Tapi Kak Dewi agak terkejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang di luar dugaan seperti itu? Saya nggak nganggep sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Komunikasi sendiri sama saudara Rasid sejauh ini seperti apa nih Kak? Komunikasi kalau misalnya sama dia itu cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu. Habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Sempat ada ancaman gak sih setelah meng-up semua bukti-bukti selingkuhnya Andrew Kak? Maksudnya ada efek gitu maksudnya? Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak senang ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Sempat terkejut gak sih nama Soraya Larasati jadi ikut? Beda orang mas, kasihan sama suaminya. Belum makan kan, belum makan. Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja karena sering bareng ya. Kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh. Dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kak Dewi kan udah ngantongin bukti juga ya ada hubungan antara SR dan suaminya. Ada ini nggak Kak niatan untuk melaporkan pidana? Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya sekarang. Kak, mungkin Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait perselingkuhan ini kan mungkin bukan sekali aja ya Kak. Mungkin sempat gak sih kan awal ketahuan kayak ngasih alasan gitu kenapa, klarifikasi terkait kenapa dia selingkuh gitu. Mungkin kan selalu ada obrolan juga dengan kakak, mungkin seperti apa sih Kak? Iya biasa lah, kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan sebelum itu udah ada kecurigaan berarti Kak? Maksudnya meminta maaf dengan maafkan gak sih Kak yang awal-awal itu? Yang lama-lama maksudnya iya. Berarti sebelumnya udah ada kecurigaan cuman nggak ada bukti gitu kayak? Iya, cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu-gitu aja, tapi nggak ada bukti foto, Gitu berarti ya? foto atau video yang benar-benar aku bisa lihat gitu. Itu dari tahun berapa Kak? Mungkin Andrew udah mulai nakal-nakal kayak gitu? Yang nakal-nakal. Prima donna. Kalau yang benar-benar keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang iya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu. Nah sebelumnya kan berarti kan ada kecurigaan kan, sebelumnya udah sering berkali-kali gitu. Tapi itu dari tahun kemarin atau memang curiganya gitu Kak? Ada lah beberapa tahun yang lalu, ada lah 1 kali ketahuan aku maafin, terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Bisa dibilang nggak cuma 1 orang ya? Iya. Kak ini kan mempertimbangkan lagi hamil juga gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak mempertimbangkan nanti dulu deh tunggu anak lahir atau besar dulu baru menggugat cerai gitu? Ada nggak sih pertimbangan itu? Iya, jadi pertimbangan itu kan pasti lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal psikologis ya. Bagaimana seorang istri ketika menghadapi lahiran kan biasanya kan rata-rata ingin didampingi oleh suaminya. Nah, tapi untuk kasus ini, ketika saya bertanya sama Dewi pada waktu pertemuan minggu lalu itu, Dewi mengatakan bahwa dia sudah mempertimbangkan dengan masa dengan matang, bahwa secara psikologis pun dia lebih siap ketika melakukan proses kelahiran itu tanpa ada gangguan dari manapun juga. Karena kalau misalnya kemudian nunggu sampai proses lahiran, berarti kan artinya kan Andrew juga akan ngotot ya untuk tetap mendampingi, dan sementara kalau ketemu dengan Andrew maka itu akan membuka memori-memori Teguh Dewi terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan Andrew di masa lalu maupun di saat ini, yang itu akan berdampak nih kepada psikologisnya. Justru akan baik bagi psikologisnya
Kalau kemudian lahiran itu dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun yang mengganggu pemikirannya. Dan kita juga sudah pertimbangkan itu dari segi hukum juga, ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu itu, bahwa secara fikih formil memang tidak ada halangan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hanya saja memang ada beberapa syarat yang diatur, dan syarat-syarat itu memang sudah kita lihat, dan itu tidak menjadi halangan buat Dewi meskipun dalam keadaan hamil untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan final. Dewi mengatakan tetap jalan gugatan cerainya dilakukan saat ini. Ya. Kak Dewi, sorry nerusin yang tadi. Setelah memposting bukti telepon bersama SR, apakah dari pihak SR ada merespon Kak Dewi? Dan takut nggak sih nanti itu kan diposting di sosmed ya? Nanti takut jadi bumerang nggak sih? Takutnya SR melaporkan kembali Kak Dewi atau bagaimana? Oh, nggak takut, karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasanya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya, dari mulutnya sendiri kan. Harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Setelah diposting itu SR ada japri nggak sih atau minta di take down atau bagaimana? Oh, yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya. Dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua. Tapi Jadi ya di sini saya nggak salah. Saya cuma pengen menggali bukti dari keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Tapi setelah diposting kan nggak ada omongan dari SR? Nggak ada, dari manajernya walaupun saya kenal juga nggak ada. Semuanya pada silent aja, dibawa gila lah ibaratnya, itu mungkin biar redup sendiri kali ya. Untuk saat ini keberadaan Andrew masih menginap di SR atau gimana? Oh enggak, itu tuh yang menginap itu tuh sebenarnya tuh pas hari kejadian doang ya. Tapi setelah itu aku nggak tahu. Kalau sekarang si Andrew kembali ke rumah kita yang bareng, saya yang sudah enggak. Tapi Mbak Dewi, maaf, mungkin ini kan Andrew udah beberapa kali mungkin ya. Apa sih yang bikin kuat untuk memaafkan sebelum kejadian sebelumnya nih? Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara dua orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyak lah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Dari kejadian udah 2 minggu ya Bang. Bakal ada penyesalan nggak sih Kak? Penyesalan sebenarnya lebih kayak ke, walaupun gimana pun kan dia tetap anak saya ya. Saya tuh agak sedikit, waduh bener nggak nih ya diviralin gini, takutnya kan membuka aibnya dia gitu. Cuma mungkin ini pelajaran juga buat dia supaya jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena gimana pun sekarang dia tuh bukan, misalnya kita pisah nih, bukan sebagai suami, tapi kan dia jadi bapak, seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmahnya. Berarti tetap ada gejolak batin lah sebelum memutuskan untuk di-up ke sosial media kan? Pas di-up sih enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu. Tapi berarti udah nggak ada kekhawatiran kalau kemudian hari anak bisa lihat jejak digital antara kalian? Enggak. Karena anak saya juga masih kecil ya, nanti aja dipikirin. Ada 20 tahun lagi ya. Itu kan kalau digital masih rame. Pas pertama kakak nge-up bukti perselingkuhannya, respon Andrew sendiri gimana Pak? Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal kejadian. Kamu kok tega banget gitu ya? Kamu Tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia Bang. Itu biar netizen yang menjawab ya Bang. Kamu Bang. yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Ya ini mungkin makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti
manusia itu ada batas kesabarannya loh. Tapi dari keluarga Andrew ada permintaan maaf juga nggak? Udah pasti. Aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan. Maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang, ya Dewi kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesain baik-baik aja. Tuh mami juga minta maaf gitu ada. Nah tadi kan pacaran udah 5 tahun, terus menikah juga udah 7 tahun. Tapi sampai di detik ini, sampai mau mengajukan ke pengadilan, kakak sendiri masih ada perasaan apa ya, sebagai suami lah, seperti apa gitu, cinta atau sayang, masih ada nggak sih Kak? Iya kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa lupain. Karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya, begitu ya. Sampai sekarang kakak ceritain kan masih berlinang ya Kak. Masih ngerasa sedihnya tuh karena apa sih? Ada tisu nggak sih? Ada ini. Ya itu dia Mbak, memori-memori aja. Yang paling diingat mungkin Kak dalam memori pernikahan tuh? Aduh nggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja, fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat-ingat lagi. Berarti mami dari Andrew sendiri udah tahu kalau kakak itu udah bulat keputusannya untuk menceraikan? Kayaknya udah ya, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit. Tapi kondisi hubungannya kakak sekarang baik. Ini 7 bulan. Baik, alhamdulillah sih sehat, masih gerak-gerak, babynya masih aktif. Kak masih konsultasi sama psikolog kan, psikolog itu kan Udah psikolognya sekarang Bang Winola. Karena Bang Winola juga sebenarnya psikiater juga ya Bang ya, sempat ngobrol soal karakter orang gitu-gitu sih. Nah, tapi sempat worry juga nggak sih kan di tengah kondisi hamil juga, maksudnya harus ngurusin ini juga, takut kenapa amit-amitnya sama babynya. Makanya saya butuh bantuan orang-orang yang expert seperti Bang Winola buat menghandle kasus saya, karena saya yakin semuanya itu udah ada porsinya masing-masing gitu. Kak Dewi, soal transfer yang 2 juta itu kenapa mau ditransfer juga? bisa dijelasin kan? Nanti ada nomor rekening ya. 2 juta itu. Coba tanya sama perempuan yang masih itu si Andrew transfer dia buat apa gitu. Coba tanya, mungkin beli cilok kali ya. Kemahalan itu. Sama penjual itu. Tapi memang ada penjelasan tentang itu dari Andrew atau gimana Kak? Nggak ada, kan pas waktu aku akan emang udah putus komunikasi. Tanya coba sama si perempuannya itu gitu, buat apa. nanti lahiran rencananya akan ditemani siapa? Sama keluarga udah pasti, sama orang tua, sama ada beberapa sahabat-sahabat aku, manajer aku juga yang mau nemenin. Berarti udah siap tanpa Andrew? Siap lah, orang sesar ini kan tiba-tiba ada anak ya. Nggak perlu ngeden-ngeden. Jadi kalau misalnya udah lahir gitu Kak, udah dibolehin dulu untuk jenguk bayinya? Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby tuh, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Dia tidak menutup Tapi akses juga kayak kalau setelah selesai lahiran nggak menutup akses juga untuk Andrew buat enggak dong Mbak, ini kan kalau anak nggak ada urusan ya. Maksudnya dengan masalah kita anak ya memang anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Kamu nanya itu dari pihak keluarga Andrew sendiri ada yang mau menunjuk diri untuk mediasi nggak sih, untuk kayak memperdamaikan kalian berdua gitu, ada nggak sih? Karena mungkin aku udah tutup akses ya, jadi aku nggak tahu mereka ada mediasi atau gimana gitu. Ada obrolan itu nggak dari keluarga Andrew? Ayo dong kita mediasi nih biar kita damai. Kan di-blok semua. Semuanya di blok. Kak, cara jelasin ke anak, misalnya kakak kan sekarang udah pisah rumah gitu, misalkan anak sering menanyakan keadaan papahnya, gimana cara kakak buat jelasin ke anak kakak? Anak aku masih kecil ya, dan sekarang juga selama 2 minggu kita nggak bareng ini, Andrew tuh ada beberapa kali di saat aku kerja itu nyamperin anak aku. Jadi dia ngubungin mbak aku, nanya, ibu di mana? Oh ibu lagi kerja pak sampai sore. Ya udah bapak ke situ ya. Kalian lagi di mana? Bapak mau quality time sama Asian. Ada beberapa kali. Jadi aman, tetap aman. Jadi tetap aman. Nggak jadi terganggu ya. Nggak Sekali lagi terganggu. quality time antara ibu dengan anaknya nggak terganggu. Aku juga nggak yang
wah lu nggak boleh ya ketemu sama anak nih, nggak kayak gitu, karena aku tahu Eshan itu deket banget juga sama Andrew. Oke. Oke. Makasih guys.